Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Hud, dimulai dari ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kepada Ad atau kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud alaihissalam, di mana Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada sembahan bagi kalian selainnya, dan tidaklah kalian membuat sesuatu sembahan selain Allah kecuali itu sebagai bentuk dusta atas nama Allah SWT. Dalam ayat ini atau dimulai dari ayat yang ke-50, Allah SWT bercerita tentang kisah Nabi Hud alaihissalam, di mana sebelumnya Allah SWT sudah menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, di mana Allah SWT telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dan sudah mendakwahi mereka. Kemudian Allah SWT menghancurkan orang-orang atau kaum Nabi Nuh yang tidak beriman. Maka setelah Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Nuh yang kufur, kemudian tinggal orang-orang yang beriman saja sampai waktu yang Allah tentukan. Kemudian setelah itu kembali terjadi kesyirikan dan kekufuran, di mana kaum Ad ini adalah kaum yang Allah utus, kaum yang ada setelah kaum Nabi Nuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, wadhkuru ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi basta. Allah SWT katakan, dan ingatlah, kata Allah SWT kepada kaum Ad, di mana kami jadikan kalian sebagai kaum setelah Nabi Nuh, yaitu setelah kaum Nabi Nuh, maka Allah SWT mengutus kaum Ad. Wadhkuru, dan ingatlah, idh ja'alakum khulafa'a min ba'di Nuh, min ba'di qaumi Nuhin. Ingatlah ketika kalian menjadi khulafa, artinya pengganti generasi setelah kaum Nabi Nuh. Kemudian di antara kelebihan dari kaum Ad ini adalah Allah sendiri katakan, wa zadakum fil khalqi bastah, di mana Allah SWT memberikan kelebihan kepada mereka kekuatan secara fisik, di mana kaum Ad ini adalah kaum yang kuat secara fisik. Dalam ayat yang lain
Mereka man huwa asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami? Maka kaum kaum Ad adalah kaum yang sangat kuat dari sisi fisik. Dan juga Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah engkau wahai Muhammad melihat, maksudnya memikirkan bagaimana Allah SWT berbuat terhadap kaum Ad, irama dzatil imad, kaum Iram yang memiliki dzatil imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang kuat. Lam yukhlaq mithluha fil bilad, tidak pernah ada orang seperti itu sebelumnya di muka bumi ini. Di mana kaum Ad adalah kaum yang sangat kuat dari sisi fisik, belum pernah diciptakan seperti mereka sebelumnya dan setelah mereka. Maka mereka sampai mengatakan, man huwa asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka sombong. Maka ini kaum Ad, Allah SWT utus mereka setelah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sebagian ahli tafsir mengatakan Al-Ahqaf, ya, wadhkur akha adin id andara qaumahu bil ahqaf. Dan ingatlah ketika kaum Ad itu diberi peringatan di Ahqaf. Ahqaf itu adalah artinya bukit-bukit yang terdiri dari pasir-pasir, bukit pasir. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka berada di negeri Yaman. Sebagian ahli tafsir mengatakan Ahqaf itu, bukit-bukit pasir tersebut itu berada di negeri Yaman. Maka ini Allah SWT menyebutkan, tentunya Allah SWT menyebutkan tentang kisah kaum Ad itu dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, dalam surah Al-Ahqaf, kemudian surah Hud, Al-Dhariyat dan yang lainnya, dan juga surah Al-Haqqah juga Allah SWT sebutkan tentang kisah mereka. Di sini dalam ayat ini, ayat yang ke-50 dalam surah Hud, Allah SWT katakan wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah SWT utus saudara mereka sendiri, yaitu Hud, yaitu Nabi Hud. Saudara mereka sendiri dari sisi nasab maksudnya adalah ya Nabi Hud berasal dari kaum Ad, di mana para nabi dan rasul diutus oleh Allah SWT dari kaum mereka sendiri, dari kabilah mereka sendiri. Sebagaimana juga Rasulullah SAW diutus kepada kaum Quraisy, di mana Nabi sendiri dari kalangan Quraisy. Apa yang diperintahkan atau apa dakwahnya Hud sama dengan dakwah seluruh para nabi dan rasul. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, yaitu Nabi Hud mengatakan, "Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, tidak ada sembahan selainnya bagi kalian. Ini bisa kita bayangkan bagaimana sebagaimana kita sebutkan pada kisah Nabi Nuh, 10 abad lamanya manusia dalam keadaan bertauhid, kemudian mereka jatuh pada kesyirikan, kemudian Allah SWT utus Nabi Nuh. Terjadi tufan atau banjir besar, kemudian Allah selamatkan orang yang beriman. Kemudian dalam perjalanan waktu generasi berganti, kemudian terjadi lagi kesyirikan. Kemudian Allah SWT mengutus Nabi Hud, yang mana dakwahnya sama dengan Nabi sebelumnya, Nabi Nuh. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, yaitu sembahlah Allah SWT, tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah SWT. In antum illa muftarun, artinya tidaklah kalian membuat kesyirikan ini. Ketika seorang membuat kesyirikan, mengada-ngada, itu adalah muftarun. Muftar artinya dusta. In antum illa muftarun, tidaklah kalian kecuali adalah para pendusta. Maka kedustaan yang paling besar adalah
kesyirikan sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. May yusyrik billah, siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara, sungguh dia telah membuat iftara, kebohongan. Faqad iftara itsman 'azima, yaitu dengan dosa yang besar. Maka orang yang melakukan kesyirikan adalah pendusta besar. Kenapa? Karena dia mengaku atau berkeyakinan ada sembahan selain Allah SWT, dan itulah dosa yang paling besar. Maka iftira, dosa yang paling besar adalah ketika seorang meyakini ada sembahan selain Allah SWT. Maka Allah SWT di sini menceritakan bagaimana Nabi Hud mengatakan, in antum illa muftarun, tidaklah kalian kecuali para pendusta. Ketika kalian menyembah kepada selain Allah SWT, ketika kalian menganggap bahwasanya selain Allah, patung berhala ini sebagai sembahan, sebagai Tuhan yang disembah, maka ini adalah dusta. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Wahai kaumku, kata Nabi Hud, aku tidaklah meminta kepada kalian upah ketika aku mendakwahkan kalian ini kepada Allah SWT. Aku tidak minta upah. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani, tidaklah upahku kecuali aku minta kepada yang telah menciptakanku. Artinya, aku tidak minta upah kecuali kepada Allah SWT. Aku tidak berharap kecuali kepada Allah SWT. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Maka Nabi Hud di sini mengajak kaumnya untuk menyembah Allah SWT, dan beliau mengatakan bahwasanya aku tidak mau minta upah terhadap seruanku ini, terhadap dakwahku ini, terhadap apa yang aku ajak kalian kepadanya. Aku tidak minta upah. Upahku aku minta kepada yang menciptakanku, yaitu kepada Allah SWT. Ya, di mana seorang berdakwah mengajak orang lain untuk beriman, tujuannya agar dia mendapatkan pahala dari Allah SWT, tidak mengharapkan yang lainnya. Dan tentunya seorang mengajak kepada Allah SWT, bukan mengajak kepada yang lain. Kemudian Nabi Hud mengatakan, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud mengajak kaumnya, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, maka mohon ampunlah kepada Rabb kalian, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka apa faedah dari istighfar dan taubat? Allah SWT akan menurunkan kepada kalian, mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat, hujan yang penuh berkah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, maka Allah SWT akan memberikan, menambahkan kekuatan dari kekuatan yang ada pada kalian sekarang ini. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah berpaling dengan melakukan perbuatan dosa. Maka dalam ayat ini Nabi Hud alaihi salam mengajak kaumnya untuk beristighfar kepada Allah SWT. Maka istighfar itu adalah anjuran dari seluruh para nabi dan rasul untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT. Di sini Nabi Hud alaihi salam mengajak kaumnya untuk beristighfar, bertobat kepada Allah SWT. Sebagaimana juga Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sebelumnya mengajak kaumnya untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah sebutkan itu dalam surah Nuh, yaitu Nabi Nuh mengatakan beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah SWT akan kirimkan kepada kalian hujan yang penuh berkah. Maka ini faedah dari istighfar.
Seorang ketika dia memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah SWT, maka apa faedahnya? Dalam surah Hud Allah kata yursilis sama alaikum midrara. Juga dalam surat Nuh yumdidukum yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dalam surah Nuh Allah kata, dan Allah berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Dalam surah Hud ini Allah katakan yursilis sama alaikum midrara. Allah SWT akan mengirimkan kepada kalian hujan yang penuh, yang deras, yang penuh berkah, yang menyuburkan, yang menumbuhkan tanaman. Maka ini faedah dari istighfar. Maka kita dianjurkan, bisa kita lihat di sini Nabi Nuh menyuruh kaumnya untuk beristighfar, Nabi Hud menyuruh kaumnya untuk beristighfar, untuk bertobat kepada Allah SWT. Maka istighfar ini adalah anjuran para nabi dan rasul kepada umatnya agar memperbanyak istighfar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inilah astaghfirullah fil yaumi akthar min 70 marrah. Dalam riwayat yang lain 100 marrah. Kata Nabi, sungguh aku beristighfar setiap hari itu lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Di mana Nabi SAW beristighfar dengan mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Itu Nabi SAW yang lakukan tiap hari, padahal beliau sudah diampuni dosanya yang sudah lewat dan yang akan datang, tapi beliau senantiasa beristighfar. Maka kita lebih layak untuk memperbanyak istighfar, beristighfar kepada Allah SWT, bertobat kepadanya. Apa faedahnya? Allah SWT turunkan hujan. Makanya kalau kita hari ini kemarau, maka kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Tidak ada amalan kecuali diantaranya istighfar kepada Allah SWT. Memperbanyak istighfar. Sambil jalan, kita duduk dimanapun kita berada, istighfar supaya Allah SWT turunkan hujan. Makanya dianjurkan, kata para ulama, ketika melakukan salat istisqa untuk memperbanyak istighfar. Salah satu cara minta hujan yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Kita lazimkan istighfar di mana kita berada. Termasuk yang paling utama adalah ketika sebelum subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika sahur mereka, waktu sahur sebelum subuh mereka beristighfar. Itu waktu yang sangat utama untuk kita beristighfar kepada Allah SWT. Maka ini Allah SWT sebutkan di mana Nabi Hud mengajak kaumnya untuk beristighfar, bertobat kepada Allah SWT. Allah turunkan hujan, yang mana hujan itu bermanfaat, hujan yang mendatangkan nikmat, mendatangkan keberkahan, bukan yang menghancurkan atau yang mendatangkan bala, bukan, tapi yang menyuburkan tanaman, menumbuhkan pepohonan yang dengan itu manusia dan hewan bisa minum. Maka ini faedah dari istighfar. Kemudian faedah yang kedua disebutkan di sini, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah SWT akan menambahkan bagi kalian kekuatan kalian. Berarti memang ya, kaum Ad itu kaum yang kuat. Kata Nabi Hud, kalau kalian banyak istighfar, bertobat, Allah tambahkan kekuatan. Kekuatan fisik dan juga kekuatan iman. Termasuk fisik di sini ya, seorang kalau memperbanyak istighfar, kuat fisiknya dan memperbanyak zikir. Makanya Fatimah radhiyallahu taala anha suatu ketika mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, putri beliau, putri Rasul yang paling beliau cintai, suatu ketika mengadu kepada Rasulullah SAW betapa beliau, Fatimah, memiliki banyak pekerjaan rumah, banyak kerjaan rumahnya, mengurus anak, mengurus makanan, mengurus rumah. Sedangkan beliau tidak punya pembantu, tidak ada khadam, tidak ada pembantu, tidak ada budak yang membantunya. Maka Fatimah datang kepada Nabi SAW minta budak, supaya beliau diberikan budak yang mana budak itu bisa membantu pekerjaan rumah.
Apa kata Nabi SAW kepada putrinya yang paling beliau cintai? Apa langsung dikasih permintaannya? Tidak. Dan Nabi tidak memenuhi permintaan itu. Tapi Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Fatimah yang lebih baik daripada seorang budak yang bisa membantu pekerjaan rumah? Apa itu? Kata Nabi SAW, setiap malam ketika kamu tidur berzikir, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Setiap kamu tidur. Maka itu lebih baik daripada budak atau pembantu rumah tangga. Dan itu dilakukan oleh Fatimah. Maka ini menunjukkan zikir, salah satu faedah zikir membuat orang kuat fisik. Nah, kenapa orang itu kuat fisiknya? Banyak berzikir pada Allah SWT. Maka memperbanyak zikir, termasuk di sini dalam ayat ini secara khusus istighfar. Itu memperbuat faedahnya memperkuat fisik. Makanya Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW datang kepada Fatimah dan Ali ketika itu di rumahnya ketika ingin mereka tidur. Maka diajarkan oleh Nabi zikir. Maka ini bagaimana kita lihat para sahabat mereka benar-benar mengamalkan hadis. Ketika mereka dapat satu hadis diamalkan, dipegang terus diamalkan. Sampai Ali bin Abi Thalib ditanyakan kepada beliau sampai malam perang Siffin. Itu perang Siffin ketika terjadi pertempuran antara Ali dengan Muawiyah yang disebutkan dalam sejarah banyak terbunuh kaum muslimin di situ. Maka ketika perang pun engkau baca zikir tersebut? Iya, kata Ali. Sampai perang pun dibaca atau diamalkan wasiat Nabi tersebut. Maka ini kita dengan hadis ini coba kita amalkan. Setiap mau tidur baca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 34. Maka kata Nabi SAW itu lebih baik daripada para pembantu rumah tangga. Mungkin juga ibu coba yang di rumah banyak gawe di rumah, banyak urusan, ngurus anak, ngurus ini, dapur, sumur, macam-macam. Baca zikir itu. Ini wejangan Nabi, ini tips Nabi supaya nggak capek. Ibu-ibu coba yang merasa katanya pekerjaan rumah itu nggak habis-habisnya, Mas. Nah coba amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada putrinya tercinta, Fatimah, putri tercinta Fatimah, wanita yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Ketika Fatimah datang kepada Rasul, minta budak pembantu mengurus rumahku ini, banyak anak, banyak pekerjaan di rumah. Apa kata Nabi? Enggak. Maukah aku tunjukkan yang lebih hebat daripada pembantu? Apa itu? Zikir. Maka zikir itu apa? Mendatangkan kekuatan. Di mana Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Maka Allah SWT akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kamu yang sudah ada. Tambah kuat kamu, kata Nabi Hud kepada kaumnya. Kalau kamu banyak istighfar kepada Allah SWT, kalau kamu banyak bertobat kepada Allah SWT. Maka ini faedah, sekali lagi faedah zikir kepada Allah SWT. Wala tatawallaw mujrimin. Janganlah kalian berpaling. Berpaling dari apa? Dari seruanku ini, kata Nabi Hud. Mujrimin, dalam keadaan melakukan dosa. Yaitu dosa apa? Ketika kalian berpaling dari kebenaran, berarti berpaling kemana? Kebatilan. Kalau kalian tidak menerima kebenaran, berarti apa? Akan melakukan batil, kebatilan. Karena hanya ada dua di dunia ini. Kalau Anda tidak berada di jalan yang hak, berarti Anda berada di jalan yang batil. Kalau Anda tidak melakukan ketaatan, berarti Anda melakukan maksiat dan dosa. Hanya ada dua. Pilih di antara dua ini. Anda mau ketaatan atau maksiat? Maka Nabi Hud mengatakan, jangan kalian berpaling dari seruan aku ini, seruan Allah ini. Jangan berpaling. Kenapa? Karena kalau kalian berpaling, berarti kalian termasuk orang yang melakukan dosa. Kemudian ayat selanjutnya mereka mengatakan, qalu yahudu ma ji'tana bi bayyinatin
wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Allah SWT menceritakan, qalu, mereka kaum Ad mengatakan, ya Hud, wahai Hud, ma ji'tana bibayyinah, engkau datang tidak membawa bukti, tidak membawa tanda kebenaran kerasulanmu, engkau datang tidak bawa apa-apa. Mana bukti bahwasanya engkau ini nabi? Ini yang mereka minta. Engkau mengajak-ngajak kami untuk menyembah Allah, mana bukti kamu ini benar apa tidak? Ma ji'tana bibayyinatin, engkau datang tidak membawa bukti nyata, tidak membawa ayat tanda. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini karena perkataan kamu ini aja. Tidak akan kami tinggalkan apa? Sembahan kepada selain Allah ini karena ocehan kamu saja ini. Tidak mungkinlah kami tinggalkan hanya karena mendengarkan perkataanmu, ocehanmu, kami tinggalkan agama ini, kami tinggalkan adat istiadat ini, kami tinggalkan kebiasaan yang sudah kami dapat dari nenek moyang kami. Tidak mungkin. Ini kata mereka. Tidak mungkin lah. Cuman dengerin kamu ngomong doang, kami tinggalkan ini adat keturunan kami sejak kami dapatkan turun temurun ini. Kami menyembah kepada selain Allah ini sudah turun temurun ini. Adat istiadat sudah lama ini. Tidak mungkin lah ditinggalkan begitu saja. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan beriman kepadamu. Ini jawaban dari kaum Ad. Bagaimana mereka menjawab dakwah Nabi Hud alaihi salam dengan jawaban yang tegas dan jelas. Apa kata mereka? Kamu tidak bawa bukti. Kami tidak akan meninggalkan sembahan ini hanya karena mendengarkan perkataan kamu saja, dan kami tidak akan beriman kepadamu. 3 pernyataan yang tegas yang dibuat oleh mereka. Bahkan mereka mengatakan, inna qul illa taraka ba'du alihatina bisu. Bahkan mereka mencela Nabi Hud dengan mengatakan, tidaklah kami melihat kecuali engkau ini, wahai Hud, kamu ini sudah dapat penyakit gila. Disebabkan apa? Disebabkan kena, maka engkau ini sudah sepertinya orang yang sudah gila. Artinya apa? Kamu ngoceh-ngoceh seperti ini, menyuruh menyembah Allah SWT, kayaknya kamu ini sudah mulai tidak normal. Nah, ini kata mereka, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Bahwasanya kami tidak mengatakan, tidaklah, sesungguhnya kami mengatakan, tidaklah kami mengatakan di akalmu, maksudnya. Ibarat kata orang sekarang apa? Kamu ini Hud, kualat kamu ini. Bahasa sederhananya gitu. Kualat kamu karena kamu nggak mau nyembah ini Tuhan-Tuhan kami, kualat kamu. Ya, kenapa? Ya kamu ngoceh-ngoceh yang nggak benar ini. Nah, itulah kira-kira bahasa sederhananya. Karena kamu nggak mau menyembah Tuhan kami, justru malah menyuruh kami meninggalkan penyembahan kepada berhala ini, ya, kamu kualat sudah. Kualat artinya dapat musibah sudah ini. Akal kamu nggak benar. Kamu tidak benar cara berfikirnya. Nah, ini apa kata Nabi Hud alaihissalam? Coba kita lihat bagaimana Nabi Hud dicela. Sebagian mengatakan, artinya apa? Mereka mengatakan Nabi Hud sudah gila. Sudah gila kamu ini. Ya, ketika kamu sudah mengatakan seperti ini, kamu gila. Asobaka junun, kata Ibnu Katsir di sini menyebutkan itu. Bahwasanya kaum Ad mengatakan kamu ini udah gila, wahai Hud. Dan penyakit gila itu diberikan oleh Tuhan-Tuhan kami ini. Apa kata Nabi Hud? Nabi Hud enggak jawab itu. Nah, ini salah satu. Seorang ketika mencela kita tidak perlu dibalas dengan keburukan juga. Orang mengatakan ini orang gila atau apa, tidak usah dilawan, tidak usah dijawab dengan kegilaan juga. Kalau kita sama balas, sama-sama bodoh berarti. Mereka mungkin mencela yang benar karena mereka tidak tahu. Maka kalau kita balas juga sama-sama mencela, ya sama-sama kita berarti, sama-sama dalam kebodohan.
Makanya orang yang beriman bagaimana sifat mereka? Mereka menjawab suatu kebodohan dengan kebaikan, menjawab perkataan yang buruk dengan perkataan yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang-orang jahil berbicara kepada mereka dengan perkataan yang buruk, yang jelek, mereka qalu salama. Mereka mengatakan perkataan yang baik, yang selamat. Tidak ada dijawab keburukan dengan keburukan pula, tidak usah dijawab. Coba kita lihat di sini. Apakah Nabi Hud, ya ketika Nabi Hud dikatakan kamu ini gila loh. Coba kalau kita sekarang dikatakan, kamu gila, gimana kira-kira kita? Dijawabnya gila kuadrat kamu, ya. Kita balasnya lebih dahsyat lagi. Itu salah. Nggak usah dihiraukan. Kenapa? Karena mereka mengatakan itu karena nggak punya ilmu. Kalau kita jawab juga berarti sama, kita nggak punya ilmu. Maka menghadapi orang bodoh dengan apa? Dengan kecerdasan, bukan dengan kebodohan juga. Di sini coba kita lihat. Nabi Hud enggak menghiraukan perkataan itu. Nabi Hud tetap fokus dengan apa? Dakwah. Nah, itu. Fokus saja dengan yang apa kita sampaikan. Apa yang ingin disampaikan, dakwah, udah fokus itu. Adapun omelan orang, ocehan orang, gunjingan orang, apapun, enggak usah. Biarkan saja. Yang penting kita di jalan yang benar. Apa kata Nabi Hud di sini? Qala inni usyhidullah washhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Perkataan Nabi Hud ini enggak ada hubungannya dengan ocehan mereka sedikit pun. Apa kata Nabi Hud? Aku bersaksi. Inni usyhidullah, aku bersaksi. Di mana? Atas nama Allah. Washhadu, dan saksikanlah bahwasanya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, dari perbuatan syirik kalian. Aku berlepas diri. Inni usyhidullah. Artinya aku bersaksi kepada Allah. Dan saksikanlah bahwasanya aku berlepas diri dari apa yang kalian. Maka coba kita lihat Nabi Hud di sini enggak enggak menganggap perkataan mereka tadi yang miring tadi, yang mengatakan Nabi Hud gila. Itu enggak dilawan itu, tapi fokus dengan dakwah. Apa? Saya bersaksi bahwasanya aku berlepas diri dari perbuatan syirik kalian. Fokus apa dakwahnya? Untuk mengajak orang kepada tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Kemudian Nabi Hud menantang mereka. Coba kalau kalian memang benar, kata Nabi Hud, maka silakan kalian semua kumpulkan Tuhan-Tuhan kalian ini selain Allah, kalian kumpulkan bersekutu dan kalian silakan bikin makar. Fakiduni, bikinlah makar buat aku, tipu daya buat aku. Kalau kalian memang bisa, kalau kalian memang mampu untuk menghancurkan aku, kata Nabi Hud alaihissalam. Tsumma la tunzirun, dan jangan tunggu waktu yang lama. Silakan kalian bersekongkol dengan Tuhan-Tuhan kalian, buatlah suatu hal yang akan menghancurkan aku. Ini tantangan yang dibuat oleh siapa? Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Ketika Nabi Hud sudah berdakwah, kemudian justru Nabi Hud dikatakan orang gila, maka Nabi Hud tetap mendakwahkan yang benar dan berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian apa? Kalau kalian ini memang benar, kalau Tuhan kalian memang benar, silakan kalian dan Tuhan kalian bersekongkol, bersatu padu, bersekutu untuk mendatangkan kemudaratan kepadaku. Tsumma la tunzirun. Jangan nunggu lama, jangan pakai lama, bahasa gitu. Gak usah pakai lama, langsung aja. Kenapa Nabi Hud bisa seperti itu? Subhanallah. Coba lihat ayat selanjutnya. Inni tawakkaltu 'ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah SWT. Ini bagaimana kuatnya tawakal Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana beliau menghadapi kaum Ad. Yang kaum Ad itu adalah secara fisik kaum yang paling kuat secara fisik. Yang mereka belum pernah orang manusia sekuat mereka sejak bumi ini ada. Itu yang dihadapi oleh Nabi Hud. Tapi Nabi Hud enggak gentar. Bagaimana di sini keimanan Nabi Hud alaihissalam? Inni tawakkaltu 'ala Allah. Aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah. Tawakkaltu artinya
bertawakal. Apa arti tawakal? Ulama yaitu menyerahkan urusan kepada Allah, bersandar kepada Allah. Bagaimana kita hanya bersandar kepada Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini tawakal yang benar. Setelah dia berusaha, apa usaha yang dilakukan? Sudah berdakwah, sudah disampaikan. Serahkan semua kepada Allah SWT. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Yang mana Allah SWT adalah Rabbku dan Rabb kalian semua. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Ini tauhid. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah pegang ubun-ubunnya, kecuali Allah berkuasa. Silakan kalian ingin membuat tipu daya kepada aku, kata Nabi Hud, tidak ada di muka bumi ini yang berjalan di muka bumi ini dari makhluk ini kecuali Allah yang pegang ubun-ubunnya, kecuali Allah yang berkuasa terhadapnya. Bukan kalian yang berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah SWT. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Maka sungguhnya Rabbku di jalan yang lurus. Kemudian Nabi Hud melanjutkan, fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Kalau kalian tetap berpaling, kata Nabi Hud, sungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang sudah Allah utus aku dengannya kepada kalian. Apa yang Allah utus? Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad untuk menyampaikan risalah, untuk mengajak mereka kepada tauhid. Aku sudah sampaikan, kata Nabi Hud. Ya, tugasku hanya menyampaikan. Dan itulah tugas para nabi dan rasul. Dan itulah tugas para ulama. Dan tugas kita semua, yaitu menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama Allah kepada manusia. Tugas kita hanya menyampaikan. Maka jika kalian tetap tidak mau beriman, ya silahkan. Kalau kalian tetap berpaling, aku sudah selesai tugas, sudah menyampaikan risalah ini. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Dan kalau kalian berpaling misalnya, maka Allah SWT mampu, punya kuasa untuk menggantikan. Wa yastakhlifu rabbi, maka Rabbku mampu menggantikan kalian dengan kaum selain kalian, wa la tadurrunahu syai'a, dan kalian tidak akan memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah. Artinya apa? Aku sudah mendakwahi kalian, kalau juga tidak beriman ya silakan. Allah bisa saja apa? Menghancurkan kalian kemudian mendatangkan kaum yang mereka beriman. Bisa Allah, itu maksudnya. Wala tadurrunahu syai'an, dan kalian ketika tidak beriman tidak memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Tentunya ketika kita tidak beriman kepada Allah tidak berkurang perbendaharaan Allah. Ketika kita beriman pun tidak bertambah perbendaharaan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis qudsi, bahwasanya kalau seluruh manusia, makhluk ini, jin dan manusia dari awal sampai akhir berada dalam hati yang paling bertakwa, seluruhnya bertakwa kepada Allah, tidak menambah kekuasaanku, kata Allah. Kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tidak bertambah kekuasaan Allah. Sebaliknya juga kalau kita naudzubillah, seluruh manusia di muka bumi ini dari awal sampai akhir kufur kepada Allah, tidak berkurang kekuasaan Allah sedikit. Jadi yang butuh itu kita. Allah nggak butuh iman kita. Allah nggak butuh ketakwaan kita. Allah nggak butuh ibadah kita. Justru kita yang butuh kepada keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, itu butuh kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah SWT. Wala tadurrunahu syai'an. Kalian tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Bahwasanya sesungguhnya Rabbku itu maha menjaga atas segala sesuatu. Ini salah satu nama Hafidhun, artinya maha menjaga. Senantiasa Allah SWT menjaga segala sesuatu. Dan Allah yang mengatur. Kemudian Allah SWT menceritakan, walamma jaa amruna najjayna huda walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalidh. Dan ketika telah datang ketetapan kami, yaitu janji yang Allah sudah tetapkan,
Najjayna Huda, kami selamatkan Hud walladzina ma'ahu, dan orang-orang beriman bersamanya, birahmatin minna, dengan rahmat kami, wa najjaynahum min adzabin ghalidz, dan kami selamatkan mereka dari azab yang besar, yang keras. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum Ad ya. Dalam surah Al-Haqqah Allah katakan Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Haqqah bahwasanya kami, kata Allah SWT, kami utus, kami kirimkan kepada kaum Ad rihin sarsaran kami kirimkan kepada kaum Ad rihan sarsaran atiyah, yaitu dengan itu Allah SWT hancurkan kaum Ad. Rihal aqim ma tadur min syai'in illa atat alaihi illa ja'alathu karramim. Tidaklah angin itu mengenai mereka kecuali mereka semua hancur. Dalam surah Al-Haqqah dikatakan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, mereka seperti pohon kurma yang tumbang. Nauzubillah, pohon kurma besar tinggi tumbang ketika datang angin tersebut. Nauzubillah. Itu Allah SWT sebutkan bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum Ad yang mereka adalah manusia yang fisiknya besar, kuat. Bagaimana Allah menghancurkan mereka? Dihancurkan lewat angin. Maka angin adalah salah satu tentara Allah SWT yang bisa jadi angin itu membawa kebaikan atau bisa membawa keburukan. Keburukan. Bagaimana di sini kaum Ad dihancurkan oleh Allah SWT dengan angin. Rihin sarsarin, angin yang kencang. Rihal aqim, angin yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Kita bisa bayangkan bagaimana kaum yang sebesar itu hancur. Bagaimana kita yang kecil dan kerdil di zaman ini kemudian sombong kepada Allah SWT. Ini kaum Ad, kaum yang sangat kuat secara fisik, yang pernah ada di muka bumi ini hancur oleh angin saja oleh Allah SWT. Angin, Allah kirimkan angin, hancur mereka semua. Ya, kenapa? Manusia makhluk yang sangat lemah. Tapi dengan lemahnya manusia, hatinya kadang lebih keras daripada batu, tidak menerima kebenaran. Maka Allah SWT katakan di sini, kami selamatkan ya, Hud dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Maka Allah SWT selamatkan mereka dari azab. Ya, Allah sendiri mengatakan min adzabin ghalidz, azab yang dahsyat, yang keras, itu angin. Wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Jahadu artinya mengingkari ayat-ayat Rabb mereka, wa asaw rusulahu, dan bermaksiat kepada rasul-rasulnya. Rasul di sini jama' artinya para rasul. Walaupun hakikatnya mereka hanya mengingkari satu orang rasul saja, yaitu apa? Nabi Hud. Tapi Allah SWT dalam banyak ayat dalam Al-Quran menyebutkan kadzabat Nuhin qaumal mursalin, ya, bahwasanya ketika kaum itu mendustakan, maka yang didustakan bukannya satu orang rasul sebenarnya, tapi seluruh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena seluruh para nabi dan rasul itu mendakwakan tauhid, seluruh dakwah mereka sama. Ketika mereka mengingkari satu orang rasul, berarti mengingkari semua. Makanya di sini wa asaw rusulahu, dan mereka bermaksiat kepada rasul-rasulnya, kepada rasul-rasul Allah SWT. Wattaba'u amra kulli jabbarin ani, dan mereka mengikuti ya sesuatu yang menurut mereka jabbar, ya mereka mengikuti segala macam bentuk kesombongan mereka, dan anid, dan tidak mau tunduk. Anid artinya nggak mau patuh, jabbar artinya kesombongan. Maka mereka mengikuti segala urusan yang
dengan kesombongan dan tidak mau tunduk kepada Allah SWT. Apa yang Allah SWT berikan? Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamah. Dan Allah SWT berikan kepada mereka laknat di dunia ini. Yaitu Allah SWT ketika menghancurkan mereka mendapat laknat. Apa laknat? Yaitu al-ib'ad an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah SWT. Wa yaumal qiyamah, dan juga di akhirat nanti. Ya na'udzubillah, ini kaum Ad yang mereka diberikan oleh Allah SWT kelebihan, mestinya bersyukur pada Allah SWT dengan mengikuti syariatnya, mengikuti Rasulnya, tapi justru mereka durhaka. Maka Allah SWT hancurkan mereka. Allah SWT berikan laknat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Ala inna adan kafaru rabbahum. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kaum Ad benar-benar kufur kepada Rabb mereka. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Ketahuilah bahwasanya bu'dan artinya suhqan, artinya kehancuran bagi kaum Ad, yaitu kaum dari Nabi Hud alaihissalam. Maka Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini bagaimana ketika kaum Ad yang dia kaum yang besar kemudian tidak ikut apa yang disampaikan oleh Rasulnya, maka mereka Allah SWT hancurkan. Maka ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Allah SWT menceritakan kisah ini, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kemudian setelah ini kisah Nabi Saleh. Itu semua menjadi pelajaran agar kita tidak meniru mereka. Mereka dianjurkan karena mereka tidak mengikuti Rasul. Maka kalau kita ingin selamat, berarti kita harus mengikuti Rasul. Mereka dianjurkan karena mereka tidak bertauhid, karena mereka melakukan kesyirikan. Maka kalau kita ingin selamat, berarti bertauhid kepada Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari kisah Nabi Hud dengan kaumnya. Allahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.